وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتابة الشيخ الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Amr ibn Maimun an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait wa Abu Jahlin wa ashabuhu julusun wa qad naharat jazuru bil amsi faqala Abu Jahal la'anahullah ayyakum yakumu ila silal jazur fayulki ala katifi Muhammad idza sajada. Waruya an Amr ibn Maimun an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan ia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait, pada suatu ketika Rasul sedang sholat ya di Baitullah, wa Abu Jahlin wa ashabuhu julusun, ketika itu Abu Jahal dan sahabat-sahabat Abu Jahal duduk tidak jauh dari Nabi. Wa qad nuhirat al-jazuru bil amsi, dan ia Abu Jahal ya menyembelih binatang sembelihan kemarin sore. Faqala Abu Jahal la'anahullah, kemudian berkata Abu Jahal, ya mudah-mudahan laknat Allah tercurah kepadanya, amin. Ayyukum yakumu ila silal jazuri fayulkihi ala katifi Muhammadin idza sajada. Adakah di antara kalian yang berani berdiri ya menyampaikan sil itu gaji, jeroan-jeroan binatang ya yang dipotongnya kemarin. Jadi bisa dibayangkan kotoran binatang, jeroan-jeroan yang sudah bau. Kata Abu Jahal, siapa di antara kalian yang berani ya melemparkan kepada apa itu gaji itu tadi, jeroan-jeroan itu tadi, fayulkihi ala katifi Muhammad idza sajada, kau lemparkan di pundaknya Muhammad nanti ketika dia sedang sujud. Subhanallah ya.
Fanba'asa ashqal qaumu fa'akhadhahu, maka bangkit orang yang paling celaka di antara kaum itu, kemudian diambilnya. Ya, diambil itu jeroan yang sudah membusuk. Falamma sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi, maka tatkala Nabi sedang sujud, ya, sallallahu alaihi wasallam, diletakkanlah di antara pundak Nabi itu tadi kotoran binatang itu tadi. Fastadhaku, kemudian mereka tertawa-tawa. Bisa kebayang nggak kalau kita lagi sholat, ya, jeroan binatang yang sudah busuk disembelih kemarin dilemparin ke tubuh kita yang sedang sujud, ya. Wa ana qaimun anzuru, sementara aku sedang dalam keadaan berdiri dan memandangnya, ya, kata Ibnu Mas'ud. Qultu, kemudian aku berpendapat, lau kana li man, ya, anatun la tarahtuhu an zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku punya kemampuan, pastilah aku lemparkan kotoran binatang itu dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud bahwa Ibnu Mas'ud nggak mampu karena dia sendiri. Abu Jahal itu tertawa-tawa setelah melempari dari kotoran binatang itu tadi. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u rahsahu. Meriwayatkan rawi bahwa Nabi dalam keadaan sujud tidak mengangkat kepalanya. Jadi karena dilempari kotoran, Nabi sujud aja terus. Hatan talaqa insan fakhbar Fatimah radhiyallahu taala anhu, sehingga bergegas sebagian daripada manusia, lalu diberi ketahukan hal yang demikian itu kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wajaat wahya Juwairiyatu fatarohat, ya, fatarohathu summa aqbalat alaihim, ya, tasubbuhum. Kemudian datang Sayyidah Fatimah, ya, dengan seorang wanita yang memberikan bantuan, kemudian disingkirkanlah kotoran binatang yang bau itu tadi, ya. Kemudian Sayyidah Fatimah memeluk ayahnya, tasubbuhum, sambil memaki orang-orang yang ada di situ. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu wa da'a alaihim, maka tatkala selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, beliau mengangkat dengan suara yang tinggi, ya. Kemudian Nabi melaknat kepada mereka. Faqala, seraya beliau mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy salasa marat, ya Allah, ya, berikanlah kecelakaan kepada kaum Quraisy, turunkanlah kebinasaan kepada kaum Quraisy, hancurkanlah kaum Quraisy. Falamma sami'u sautahu wa du'aahu, maka tatkala mereka mendengar laknat yang dilakukan oleh Nabi, zahaba anhumud, ya, zahaba anhumud dhahku wa khafu da'watahum, maka lari mereka itu tertawa dan mereka khawatir dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu tadi. Faqala, seraya orang itu mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Uqbah wa Utbah, ya, wa Syaibah wal Walid bin al-Mughirah wa Umayyah bin al-Khalaf. Sesungguhnya celakalah bagi engkau Abu Jahal, Uqbah, Utbah, Syaibah, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Jadi setelah Nabi melaknat
minta diturunkan ya laknat kepada kaum Quraisy itu, mereka itu takut sehingga satu dengan yang lainnya itu saling menyebut satu persatu nama-nama di antara mereka yang melakukan kesalahan itu tadi ya. Jadi terbuka di antara mereka itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini hadis ini oleh sebagian orang yang sengaja kemarin ketika terjadi kasus karikatur Nabi Muhammad di Perancis, hadis ini digunting-gunting. Hadis ini tidak disampaikan secara utuh, padahal kan hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Jadi ceritanya itu begini. Waktu karikatur Nabi Muhammad itu di Perancis, orang Islam itu marah semua. Tetapi Presiden Perancis itu membela bahwa itu bagian dari ekspresi, itu bagian dari ekspresi keimanan, ekspresi seni, dan Islam memang dalam posisi ya yang tidak bagus menurut penilaiannya itu seperti itu, layak untuk digambarkan seperti itu. Nah, Bapak saudara sekalian, yang menarik nih ada orang Indonesia, profesor doktor, seorang guru besar di Australia. Dia mengatakan, kenapa mesti marah orang Indonesia? Kenapa mesti marah orang Indonesia? Kalau Nabi Muhammad digambarkan dalam sebuah karikatur yang semacam itu, bukankah Nabi sendiri pernah mengatakan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya setan itu tidak mampu menyerupai aku. Itu yang ngomong Nabi. Alasannya nih, apalagi kalau dibikin karikatur, maka itu tidak sesuai dengan kondisi Nabi yang sebenarnya. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti diboikot? Orang yang semacam ini yang ngomong nih bukan kelas biasa. Kita pingin kepada orang ini kita gambarkan dirinya, yang satu gambar monyet yang mirip-mirip mukanya gitu. Kalau dia marah kan dia bilang, kenapa mesti marah, kan gak sama. Kenapa mesti marah, kan kagak sama. Jadi berdalih la yatamatsalu bi, sehingga gak perlu marah, karena tidak mungkin ada yang mampu untuk menggambarkan tentang Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, di masyarakat mungkin bapak-bapak nerima WA yang ditulis oleh orang, sengaja ditulis oleh orang non muslim. Nabi Muhammad itu nggak pernah marah, dakwah diludahin nggak pernah marah. Termasuk hadis ini yang dikutip tidak secara utuh, bahwa Nabi pernah sedang sholat dilempari kotoran, Nabi tidak pernah marah. Padahal kan hadisnya tidak seperti itu. Ketika kotoran itu masih di dalam tubuh Nabi, Nabi tidak ngangkat kepalanya dari sujud sampai Sayyidah Fatimah datang membersihkan seluruh pakaian dari Nabi, baru Nabi meneruskan sholatnya. Apa yang terjadi? Setelah selesai Nabi marah. Ya, Nabi menyumpahi kepada mereka, ya, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya. Tadi Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah turunkan celaka bagi engkau kaum Quraisy. Nah, jadi digambarkan Nabi tidak pernah marah. Kenapa kita mesti marah? Yang itu yang buat bukan orang Islam. Nah, ini melacurkan, ya, ini melacurkan kedudukan sebagai seorang Islam, sehingga alasan ini dan itu, alasan kepentingan politik, dagang dan lain sebagainya, akhirnya hilang, reda. Nah,
Coba kita lihat di dalam hadis yang lain. Kalau pengen tanya ya, bapak pengen tahu tentang seseorang, tanya aja istrinya. Bapak pengen tahu saya, tanya aja istri saya. Karena istri saya orang yang paling tahu tentang saya. Waktu ditanya Sayyidah Aisyah tentang suaminya, Sayyidah Aisyah mengatakan, wallahi man taqama fi syai'in ya yu'ta ilaih. Demi Allah, Nabi tidak pernah marah sedikit pun, tidak pernah dendam sedikit pun apabila hal itu menyangkut dirinya. Giginya dilempar ke rahang sampai patah berdarah-darah. Dakwah diludahi, tidak pernah marah. Hatta tuntahaka hurumatul Islam fayantakimu billah. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, apabila kehormatan Islam itu sudah dirusak, dicaci makinya, maka Rasulullah membuat perhitungan. Ini cintinya ini. Selesai marah Rasulullah, disumpahin kaum Quraisy, Abu Jahal dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak benar kalau yang mengatakan tidak perlu marah tuh. Ya, ketika orang Indonesia memblokade produk Perancis, orang Indonesia marah dengan orang Perancis dari lantaran dibuatkan karikatur karena Nabi tidak pernah marah. Itu salah kalimat itu. Ya, jadi sengaja itu berita itu, hadis-hadis semacam ini dipotong-potong untuk menggambarkan sholat saja dilemparin kotoran Nabi nggak marah. Salah. Nabi marah. Kenapa yang dimaksud marah? Sholat yang sudah dicelakai. Jadi bapak saya sekalian, kalau sudah menyangkut sholat, itu menyangkut kehormatan Islam. Nggak boleh tidak marah. Nah, ini biasanya di masjid, di musola itu ada foto Jokowi, Pak Amin. Walaupun dia nggak marah, fotonya diturunin, tapi coba ente turunin, ente jatuhin, kelihatan orang, pasti ente urusan sama pengadilan. Kenapa? Bukan orangnya tidak marah, tetapi itu adalah kehormatan bangsa. Itu simbol kehormatan. Nah, Muhammadur Rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu udah jadi simbol Islam. Salah besar kalau orang dengan dalil seperti profesor yang saya sebutkan itu tadi, kenapa mesti marah? Tuhan tidak, setan tidak akan mampu menyerupai Nabi Muhammad, apalagi karikatur. Ya, jadi cara berpikir yang semacam ini tidak bisa kita terima. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqq." Demi Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Laqad ra'aitul ladzi sammahum sar'a yauma badrin. Sungguh aku melihat sendiri, ya, orang-orang, ya, yang disebutkan oleh Nabi itu tadi, semuanya itu jatuh ketika terjadi perang Badar. Kan Nabi marah tuh. Jadi Nabi kalau untuk dirinya gitu nggak pernah marah, diapain aja nggak pernah marah. Tapi kalau sudah menyangkut simbol-simbol Islam, sholat, Ka'bah, Nabi marah, disumpahin. Dan kata saksinya ini Abdullah, semua yang disebut oleh Nabi ketika terjadi perang Badar itu semuanya mati karena sumpah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bapak saya sekalian, nggak boleh kita diam saja, tidak marah ketika simbol-simbol Islam itu dilecehkan. Alasannya nasionalisme dan lain sebagainya,
nggak benar ya. Warwa Abdullah bin Al-Harits an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhu maqala, meriwayatkan Abdullah bin Haris dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bercerita, ya, syaka nabiyyun minal anbiya'i ila rabbih, pernah mengeluh salah seorang nabi di antara nabi-nabi kepada Tuhannya. Faqala ya Rabb, al abdul mu'min yu'tika wa yajtanibu ma'asika, tazawwa anhu dunya wa ta'ridul lahul bala wa yakunul abdul kafiru la yu'tika wa yajtari ala ma'asik, tazawwaj anhul bala wa tabsutu lahud dunya. Ya, jadi ada seorang nabi di antara nabi-nabi itu mengeluh, ya Rabbi, al abdul mu'min yu'tika wa yajtanibu ma'asik. Orang-orang yang beriman itu mentaati engkau wahai Tuhan, wa yajtanibu ma'asik, dan mereka menjauhi kedurhakaan kepadamu. Tazawwa anhu dunya, tapi kau sembunyikan darinya dunia. Itu yang taat, yang bagus ibadahnya, dunianya itu enggak kelihatan, seakan dunia itu disembunyikan dari orang itu. Wa tu'radul lahul bala, dan kau berikan kepadanya musibah. Wa yakunul abdul kafiru la yu'tika, sementara hambamu yang kafir dia tidak taat kepadamu. Wa yajtari ala ma'asika, dan terang-terangan melakukan kedurhakaan kepadamu. Tazawwa anhul bala, kau sembunyikan untuk mereka itu musibah-musibah. Wa tabsutu lahud dunya, sementara kau luaskan baginya dunia itu. Ini kan bisa jadi pertanyaan kita nih. Kita orang yang sholat, suruh puasa, suruh mengaji, suruh ibadah, tetapi rezeki kita nggak banyak. Yang terjadi musibah terus. Itu tetangga kita, dia tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, ya, musibahnya tidak banyak, rezekinya justru banyak, ya. Nah, ini keluhan yang pernah disampaikan salah seorang, ya, nabi di antara nabi-nabi Allah. Fa'ahallahu ta'ala ilaih, maka Allah memberikan wahyu kepada nabi itu. Innal ibadali wal bala'uli wa kullu yusabbihu bihamdi. Innal ibadali, sesungguhnya hamba Allah itu milikku. Wal bala'uli, musibah itu milikku. Wa kullu yusabbihu bihamdi, ya, dan setiap yang wa kullun yusabbihu bihamdi, dan setiap hamba itu bertasbih memuji kepadaku. Fayakunul mu'minu alaihi minadz-dzunub, maka ketika orang mukmin ada padanya dosa-dosa, fa'azawwa anhu dunya wa a'rada lahul bala, ya, maka aku sembunyikan baginya itu dunia dan aku tampilkan untuknya musibah. Fayakunu kafaratul lidzunub, maka itu menunjukkan pengampunan bagi dosa-dosa yang ada pada orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah itu. Hatal yalqani fayujzihi bihasanatihi, sampai ia nanti mati dan berjumpa kepadaku, maka aku akan berikan balasan yang terbaik, ya, dari yang mereka itu lakukan. Jadi Bapak saya sekalian, kalau kita sudah ibadah, kita sudah sholat,
sudah puasa, sudah melaksanakan syariat, kemudian rezeki kita tidak banyak, ternyata urusan kita tidak lancar. Sebenarnya bukan itu, karena banyaknya dosa-dosa kita itu diganti itu dengan penghapusan dosa, dan nanti ya Allah akan berikan balasan dengan kebaikan-kebaikan, ya kelak nanti ketika berjumpa dengannya. Wa yakunul kafiru lahu sayyi'at. Sementara orang-orang kafir itu, mereka itu banyak memiliki kesalahan-kesalahan. Fa absata lahu fir rizqi. Aku luaskan mereka di dalam mendapatkan rizki. Fa azawwa anhul bala. Aku sembunyikan kepadanya ya musibah. Hatta yalqani fa ujzihi bi sayyi'atihi. Sampai ia nanti berjumpa dengan aku, maka aku akan berikan balasan dari keburukan yang mereka lakukan di dunia ini tadi. Jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, bukannya Tuhan sedang menutup sebelah mata, ya, bukan Tuhan sedang menutup sebelah mata ketika orang yang rajin ibadah, ya, orang yang rajin ibadah rezekinya tidak lancar, musibahnya banyak, sementara orang yang tidak rajin ibadah bahkan menentang Allah rezekinya banyak dan tidak kena musibah. Jawabannya itu seperti itu. Jadi jangan iri, ya, jangan iri kalau kondisi kita tidak sama dengan mereka itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri di awal-awal Islam itu kan seperti itu ya. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya Muhammad itu benar, pastilah Muhammad sudah bisa melampaui kita ini. Yang kaya kami, yang punya kedudukan kami, bukan Muhammad. Kalau memang dia nabi yang benar, utusan yang benar, kenapa kami yang kaya raya? Kenapa kami yang memimpin bangsa ini? Ya, ternyata itu pun ternyata cuma sementara, karena pada akhirnya semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita ini, ya, maka ini kasus yang sering terjadi di masyarakat. Kita merasakan hal-hal yang semacam itu, ya. Kok kayaknya giliran susah kita terus gitu, giliran musibah kita terus, padahal kita ahli ibadah, kita berusaha untuk jadi ibadah. Jawabannya bukan gitu. Nanti waktu kita meninggal, kita bertemu dengan Allah, sudah tidak ada catatan keburukan lagi, ya, insya Allah.